nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Terakhir dul wajhaini fid dunya ya. Jadi orang munafik itu nanti di akhirat punya dua wajah. Ini bisa arti kiasan atau arti yang sebenarnya. Kalau arti yang sebenarnya ya besok bener-bener raine loro ya. Dan terbuat dari api, wajahnya no genine. Atau arti kiasan, artinya dosanya berlipat ganda. Ada dapat bonus dari Gusti Allah. Nah, kita berbuat baik dapat bonus reward, berbuat jelek juga ada bonusnya. Gusti Allah ki apian. Yo nek sing lakoni yo bonusnya akeh, nglakoni apik bonusnya akeh, lakoni elek ya juga ada bonusnya. Tinggal milih ya. Terus qauluhu zailul mar'ati shibrun. Zailul mar'ati utahi buntute wong wedok. Biasane dia buntut itu cah lanang. Ngarep cilik kudil-kudil. Kenapa harus cover? Itu tak pernah mesti. Tenang boy. Selemu-lemu ku nikmat malah boy. Ojo pikir gede dong anune cilik ora. Ada penahannya tok. Nah ya. Santai boy, enggak apa-apa boy. Tidak menghalangi untuk punya anak boy. Nyatanya aku lemu iso karo boy. OTW men boy. Paling yo dibangku. Payah ya. Si cilik-cilik nak usah guyu. Jadi Pak RT lapo guyu. Zidan senior paham. Zidan senior paham. Dailul mar'ati utawi buntute wong wedok shibrun iku sakilan. Hadithun hasan rawahul Baihaqi. Nah, ini kan katakan Nabi. Ini bukan arti yang apa itu? Iya, itu tadi maksudnya buntutnya wong wedok itu masalah pakaian wanita ini dalam Islam konsepnya wanita itu dihormati, dimuliakan. Zamannya jahiliyah kayak malah didol kena ya. Didol kena malah nek misalnya bapake mati anak iso mare sibuke nek jayu lah sikat. Jadi apa ya, hubungan insek ya atau apa yang namanya hubungan saudara itu ada gitu. Jadi iso diwaris. Joge lawan joge. Sabetan guys jane. Iso guyu barang. Karena wanita di dalam Islam itu dimuliakan. Barang yang harus seseorang yang harus dimuliakan yang mempunyai tempat tertinggi. Begitu juga bentuk lekuk tubuhnya wanita itu mengundang syahwatnya manusia, laki-laki yang normal, maka pakaiannya juga berbeda. Lebih baik pakaian sing gombrang itu loh, mesti ada ombo sithik, ada ombo biar apa? Enggak kelihatan lekuk tubuhnya. Nah, kemudian seberapa jauh? Maksud besar. Aku salah ya. Sensitif. Seberapa bolehkah wanita untuk menutup dirinya? Nek dienggo nganggo rok istilahnya. Nek nganggo rok seberapa tertutup iku diberi rukhsah sama Rasulullah sekitar sekilan. 1 kilan kanggo nutupi. Akhirnya kan kalau ada buntutnya kan nyeret-nyeret ya. Nyampul lemah. Iku piye hukumnya? Kalau di mazhab yang lain yang saya pernah baca mazhab Hambali itu tidak termasuk najis. Itu di celana. Nek celana enggak usah sarung kok syarat no. Aku nutupi aurat anak sini ya.
Iso muni nutupi awak utawa nutupi gudeg kene ngono. Kok sekrupan kabeh sikile. Nah, ini beda. Ini kenapa wanita dibutuhkan karena beda mbek wong lanang. Lanang arep cincang-cincing arep uduk wis ra gini-gini lho. Tidak ada yang nafsoni gitu. Tapi nek beda mbok singkap lagi betisnya yang kamu kelihatan kalau ketok putih ya iku wis ayo nek wong wedok halus, nek lanang yang kriwil-kriwil rambut tadi kowe. Nah, terus seberapa boleh pakaiannya itu nyeret atau nyeret itu sekilan itu bilang senti ya kira-kira gak aja 30 sekilan usah 30 pokoknya sekitar berapa 10 senti 10 senti tapi tujuannya untuk menutup tujuannya jelas untuk menutup aurat. Cang lanang kok nganggo hadis iki, oke bencong lah Lucinta Luna kaya. Lalu terus nek sampean ana ketemu wong wedok yang memang sudah berhijab dan segala macam, kemudian kok ana buntute koyo ngono coba itu najis mbak ora ngerti hadis iki goblok berarti. Wis tok dalil ngene iki aja mbok itu ya. Dadi nek ana wedok-wedok niku biarkan saja, malah nyunah. Di syarahnya di bawah ada footnote ya, waqat rukhsalaha ila dira'in, dan bahkan diberi kemurahan, diberi dispensasi sampai 1 dira. 1 dira itu sapi loh ya. Lengan ya. Nah, itu tapi bukan seperti gaun pengantin sing wow saka pintu ke panggung. Itu belas gak syar'i itu. Aslinya gak syar'i. Makanya aku dari ini Mas nikahan itu di resepsi kan terus banyak ya sepanjang itu kan cuma lakat itu soalnya yang ini ku berkenal apa tak kawin pada jujani ya wong kok nih iku sing berteriak ora terima jibane anggap memang berteriak dasar jomblo. Silahkan Anda berhayal. Rawahu riwayatake wa ing hadis Al-Baihaqi sahabat Imam Baihaqi. Terus adzikru khairun minas shadaqah. Aja keliru bocah ada karo yo. Adzikru utawi zikir. Pakai kasrah lho. Ana tamu. Adzikru utawi zikir khairun iku luwih apik minas shadaqati tinimbang kangge sedekah. Rawa wis ngriwayatake ing hadis Abu Syekh sapa Pak Anisa. Sapa Imam Abu Syekh. Jadi kata Rasulullah zikir itu lebih baik daripada sedekah. Nah, ini hadis itu ditujukan untuk siapa? Lil masakin, untuk orang-orang miskin seperti Anda. Ya, kan kita masih menerima bantuan dari orang tua, jadi pakane wong tua lah kasarane. Lagi nek pikiran ape makanya wong sing kere iku pantese makom tajrid gitu. Makom tajrid rasane aneh, rasa golek. Nek bukan belum berkeluarga enggak usah nyari nafkah. Akeh-akeh pikiran wae gitu. Model-model kowe akeh pikiran. Makanya pagi-pagi saya suruh pikiran. Karena ganjarannya padha mek sedekah. Masih ngakon untuk ganjaran. Ngakon untuk ganjaran. Nah, ini selaras dengan hadis yang pengemis. Kayak dikecos ya sedikit sedekah. Kowe piro? Wis. Disebutkan. Yang memberi siapa? Hamba Allah. Ya, zikir itu lebih baik daripada sedekah. Ini hadis juga boleh diserukan kepada semua orang.
yang diserukan kepada orang-orang yang memang ekonominya juga di bawah. Tapi orang miskin saya ini betul ya orang miskin dia ya. Orang miskin zamannya Kanjeng Nabi itu kan mikir teman, sing sugih sedekah aku ora sedekah, aku poso ndek poso ada. Aku apa namanya? Sholat dhek melu sholat, aku jihad dhek melu jihad. Para jihad ini artinya berjuang perang di sini melawan orang kafir. Kemudian aku naik. Semoga akeh amalan-amalan yang dilakukan oleh orang miskin itu bisa dilakukan oleh orang kaya juga, dan bahkan mereka lebih. Nah aku duit lagi iso haji, dek sawaya-waya kan iso haji iso umroh. Nah sing paling kenes dek aku gak iso sedekah, dek malah nyedekahi aku. Nah iku zaman sahabat mikir ngono. Zaman Kanjeng Nabi mikir aku duh piye ganjaran kok dinteki wong kaya kabeh. Masuk nang donya dek yo entuk nang akhirat entuk, swarga iki kok apa bener lho. Makanya cepet dhewe ta iya. Akhirnya kan ada ini hadis yang isinya bahwasanya setiap tubuh kita bisa dibagikan sedekah. Lesan berpikir ya sedekah, maca alhamdulillah ya sedekah. Kanggo nutupi rasa apa ya kecewane kok wong sahabat sing miskin. Nah, beto wong saiki nek iso malah golek surat kemiskinan bentuk bantuan. Akeh kok ada beberapa sekolah yang sewu bantuan ini dari Pak Bupati dulu, Pak Kamsil ya, dulu kan ada bantuan guru honorer sing madrasah diniyah itu setiap bulan dapat 1 juta. Saya harus dikolangi malah. Iku ono siji sekolahan kompak. BPI kan tahun 2020 ini diturunkan 600.000. Nek pengen untuk 1 juta aku harus ada surat kemiskinan. Ada sebuah sekolah, saya tidak menyebutkan, tapi fakta ceritanya sekolah ini menginstruksikan guru-guru untuk apa? Untuk gawe surat kemiskinan. Padahal orang sudah di mobil, omai tingkat itu. Omai tingkat gawe surat kemiskinan. Ya Allah, nanti ijazah wong kire-kire. Nanti ijazah wong kire-kire. Hati-hati. Semuanya mana-mana itu bantuan gak usah. Ojo wedi ah bantuan iku. Ojo wedi, ojo kuwatir. Ojo bingung ngurus awake dhewe. Mau 1 juta tok. Mau 1 juta. Ya wes, ala kulihal akis malah jos sing ngomong pikiran sedekah. Pikiran sedekah. Ngomong sisan 2000. Ikhlas iki, ikhlas. Wes. Tapi orang aku dibuka lho. Asli lho. Terus al-dzambu syu'mun ala ghairi fa'ilihi. Nah, ini sesuai dengan kita. Al-dzambu utawi dosa. Al-dzambu utawi dosa syu'mun iku dadi cilaka. Bahaya cilaka. Tulisannya dia cilaka. Ciloku ngono. Al-dzambu utawi dosa syu'mun iku dadi cilaka ala ghairi fa'ili ing atase sakliyane wong kang agawe dzambun. Ing atase sakliyane wong kang agawe dzambun. Ing atase sakliyane wong kang agawe dzambun. In ayyara lamun ngenyek sapa wong menawa ngingik harus mai itu ya kena ngenyek. In ayyara lamun ngenyek sapa wong hu ing fa'il. In ayyara lamun ngenyek sapa ghairi fa'ilihi ngono bisa. In ayyara lamun ngenyek sapa ghairi fa'ilihi hu ing dzambun bisa. Hu ing dzambun tabelina. In ayyara lamun ngenyek maitu isos sapa ghairu fa'il hu ing dzambun ubtuliya mongko den coba sapa ghairu fa'il. Ubtuliya mongko den coba sapa ghairu fa'il. Ubtuliya mongko den coba sapa ghairu fa'il bihi kelawan dzambun. Bihi kelawan dzambun. Wa ini ghutaba lan namun ghibah sapa ghairu fa'il.
Wa inil tabana namun ghibah ngomongno elek sapa ghairu fa'il hu ing dambun asima mongko dosa sapa ghairu fa'il asima mongko dosa sapa ghairu fa'il wa in radiya lan apun ridho sapa ghairu fa'il miwoi wa in radiya lan lam ridho sapa ghairu fa'il bihi kelawan dambun syaroka mongko melu sapa ghairu fa'il syaroka mongko melu nanggung dosa melu sapa ghairu fa'il hu ing dambun hak hadifun hasan rawa riwayatake ing hadis at-Tailami sapa Imam Tailami ini hanya benar nyewa ini. Jadi kata Rasulullah artinya bahwasanya perbuatan dosa orang yang melakukan perbuatan dosa itu menjadi petaka bagi orang yang enggak melakukannya, menjadi pekewo sing gak ada sing nak nglakoni sisi A tapi sing entuk eleke kene ya. Makanya kalau ada wabah, penyakit dan segala macam bentuk bencana bala, Allah tuh nurunnya bala itu yo ngenani karo sing apik karo sing elek. Lho sing nglakoni kowe sing to apa namanya musibah ya aku. Lalu kok iso kan pas ono ceramah apa kayak si Zainuddin Amjad almarhum Zainuddin Amjad, iya yang zina elo, yang maling elo, yang minuman keras elo, tapi yang dapat bencana gua juga PA. Apa itu guyu. Ya Allah. Jadi kan ono mesti maksiat apa dhewe kok kan ora. Tapi kan sing ada di kabeh. Ini ada dasarnya. Jadi orang yang melakukan dosa, satu orang yang melakukan dosa itu yang kena adab bisa semuanya. Sing lakoni dosa sak pondok, apa sak pondok cah siji. Tapi sing kena adab bisa pondok. Jajal lah sekali-kali ngerti rasanya. Tapi kita sudah ditutup dengan sedekah wajib lah ya. Jadi ya dosa ditutup, tapi insya Allah tak bakalan. Jadi orang yang melakukan dosa itu menjadi petaka bagi orang yang tidak melakukannya. Kenapa? Kalau orang yang melakukan dosa ini dihina karena perbuatannya, yang menghina kok pada suatu saat juga akan melakukannya sendiri. Ngono, kowe goblok ngono kuwi. Wis pendek kan dhewe. Melu-melu nglakoni dosa dhewe. Kemudian kalau dia riba diomongno elek nang mburi, dijadikan bahan obrolan, bahan gosip, maka yo digosipi dhewe wis dosa. Riba itu walaupun fakta, kan dulu. Riba walaupun fakta itu menjadi dosa bagi orang yang riba. Ngono lho. Apa meneh nek iku ribae tidak fakta. Ribanya apa namanya palsu. Misalnya yang palsu riba palsu hati kuwi terus. Palsu itu riba li palsu dosane double. Wis palsu iki riba bisa. Ayo, nek jujur wae dosa apa meneh? Ayo, sing kena cerita riba iki mah yo dosa. Terus yang lebih parahnya lagi yang agar meneng ae dengan perbuatan dosa tersebut. Wa in radiya bihi syarakahu. Kalau dia rela, arti rela di sini luas. Rela itu diem kan juga rela. Iya, orang yang melihat kemaksiatan kemudian tidak bisa mengganti kemaksiatan itu dengan kekuatannya, terus akhirnya dia diam walaupun hatinya ingkar. Tapi kan karena tidak ada penolakan yang jelas, dia akan menjadi orang yang ridho. Bahaya ini. Itu termasuk bentuk ridho. Kalau dia hanya diam saja, seakan-akan merelakan maksiat tersebut, dia juga ikut menanggung dosanya. Ngewah-ngewah yang maksiat benar. Poro-poro maksiat kabeh sisa bareng-bareng ya. Jadi adabe cetok gitu. Ya Allah. Ini bahaya memang. Orang ngelekno salah, jelekno yo malah ngene kena kamplengan, ya kan? Makanya pada akhirnya
konsep taghyirul munkarat, mengganti kemungkaran untuk merubah kemungkaran agar menjadi baik, itu ada step-stepnya kan. Idza ra'aitum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, coba diganti dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Fa ilm yastaqim fa bilisani. Kalau memang nggak bisa diganti dengan kekuatannya karena nggak punya jabatan, wong miskin, wong kawula alit kok ngelikno pemerintah atau ngelikno wong. Aduh, aku malah tekan naik. Kalau orang biasa nggak bisa, yo, esok orang kawula alit lah, kawula alit nggak bisa mengganti, maka dia melakukannya dengan memberi nasihat. Tapi ketika nasihatnya tidak masuk, fa illam yastati fa biqal, maka minimal nantinya ingkar wadalika adful iman yang paling lemah, dasar iman lemah. Ayo iman. Ya wes, buku-buku lah awake dhewe ini kalaupun kena bencana atau apapun, sih kita doanya semoga terhindar bencana dan bala. Kiamat hukum itu suwe ya. Kiamat hukum itu suwe. Aku sih wis kawin, aku ya sakake. Belum tahu ngerasakno enake keluar itu tau kowe. Mbok nek Mas Bul ya. Penjahat ya. Cak Bulal Masyuri. Yo, kita lanjutkan. Langsung. Adz-dzahabu wal hariru hillun li inafi ummati wa haramun 'ala dzukuriha. Adz-dzahabu utawi emas-emasan, emas asli. Al-adzahabu utawi emas wal hariru lan sutra, ora sutra, kama sutra itu. Ini kontennya bahaya. Adzahabu utawi emas wal hariru lan kain sutra, baju dari kain sutra. Hilun iku halal. Hilun iku halal li inafi ummati kedue wong wadone umatku. Li inafi ummati kedue wong wadone umatku. Wa haramun lan haram ala dzukuriha ing atase lanange umatku. Ora zakare. Apa zakar diwehi emas ya. Letak keindahannya itu di mana? Letak keindahannya. Iya. Ayo. Mengalihkan dunia. Dong kalungi ngono. Wa haramun haram ala dzukuriha ing atase melanangi umatku. Haditsun hasan rawahu riwayatake ing hadis At-Tabarani sapa Imam Tabarani. Kata Rasulullah, perhiasan emas-emasan begitu juga adik-adiknya perak, songkok, wal hariru dan kain sutra, baju dari sutra. Hilun li inafi ummati itu halal bagi wanita dari umatku. Jadi sing wedok temenan itu boleh memakai emas-emasan maupun pakaian sutra. Terus tapi haram bagi orang yang laki-laki. Ora dakare tok yen rusak awak iku nganggo kowe niku ora dakarmu tok sing haram, tapi yo iya, iku walaupun dzukuriha iku dakare umatku kuwi lanang maksudnya. Jadi bukan haramnya cuma nduk manuk tok kok ngono. Ya Allah, ya suka kemplung ngono, Bro. Ini Sapa yo?
sepolos seperti. Nah, hadis ini mengandung mukjizat kenabian. Mengandung mukjizat kenabian karena di zaman dulu kan belum ada riset yang seperti sekarang, ada lab dan segala macam. Anggo cairan berikut telepon black dwarf sudah komponen ini laboratorium. Tidak ada. Jadi zaman itu Rasulullah sudah punya informasi yang melebihi hasil laboratorium yang sekarang sudah beredar. Lah kenapa diharamkan? Ternyata setelah dicek melalui penelusuran atau riset-riset yang canggih, ditemukan fakta bahwasanya dari bahan emas itu, emas perhiasan atau apapun yang mengandung emas, jika dipakai sama laki-laki, ternyata ada zat yang masuk ke tubuh, ada zat yang masuk ke tubuh, kemudian menyatu dengan darah. Darahnya nggak jadi emas, tapi darah ini, nek wong lanang kan atau metu getehet, ya, nggak tahu metu getehet. Makanya ketika zat bahaya ini masuk ke dalam tubuh laki-laki atau bocah-bocah sing lanang itu menjadi bahaya. Yang paling jelas adalah pikun di antara penyakit yang pikun. Coba lagi itu. Pikun orang pikun. Kira Dragon Ball, bro. Enggak. Di antara zat bahaya yang dibawa oleh emas ketika masuk dalam tubuh manusia, efeknya di antaranya paling jelas itu bikin orang bisa memiliki sakit pikun itu tadi. Nah, orang nganggo emas pikun. Orang nganggo emas wis pikun lalinan. Nganggo emas. Nah, kemudian lah kok nek wong wedok kenapa diperbolehkan? Di penelitian itu juga bahwasanya wanita itu di bawah kulitnya ada lapisan lemak yang mana bisa menahan dari zat-zat bahaya yang dikandung dalam emas. Itu wong lanang ku lemah sebenarnya. Makanya wanita yang solehah itu kekuatan dan kelemahannya seorang laki-laki yang soleh. Jadi wong wedok itu walaupun ketoke gak kuat, wong lanang ngono iku, Bro. Nek ketoke nang ngarepane wong akeh ketoke nglindungi wong wedok, dajan ning ngene kamar tak nyusu. Lalu sabar. Dikira terima jiwa jomblo sing menjerit iki. Jiwa nafsune jerit-jerit kabeh. Kasus artinya jelok diperhatikan. Jadi makanya orang wong lanang ketika wis nikah, iku nek jero kamar dadi gak mesti jelok pecah bayi. Jadi ini menunjukkan wanita itu lebih kuat untuk menahan zat-zat yang bahaya. Wong meteng ae, sing meteng iki wong wedok ora wong lanang. Lho iya. Padahal nek contoh kekuatan. Oh, baik anaknya lemak ya. Payah ya. Nanti mau itu sampai masalah hamil wae Allah menitipkannya pada wanita bukan laki-laki. Kenapa? Berarti kan orang itu kuat tenan. Itu sampai dikatakan nek lahiran itu kan sampai rasanya kayak dipatahkan berapa ribu kali lipat gitu ya.
Iya, itu ki loro temenan semua. Masuk grudak grutuk besok nek kawin temenan bro, coba blak-blak karo bojoe. Temenan. Nek jamu ramu sih ketara, diwis ketara. Siksa dadi bojomu. Ya. Jadi kembali lagi ke hadis. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu mukjizatnya kanjeng Nabi diharapkan karena ada hikmah. Ini kalau kita melakukannya ini nilainya dua karena mempercayai kemukjizatan kanjeng Nabi. Yang kedua ta'abbudiyah. Kita penghambaan yang penuh kepada Allah dan Rasulullah. Bahwasanya kita mempercayai yang dihalalkan ya halal, mesti ono manfaatnya, yang diharamkan mesti ono madharate tanpa takon sing aneh-aneh. Itu orang Islam dari dulu sudah percaya dengan hadis ini tanpa melakukan riset. Makanya di mazhabnya Imam Malik itu ketika kenapa haram ta'abbudan lillah? Kenapa haram ta'abbudan lillah? Kenapa ini diharamkan? Karena semuanya niat ibadah Allah Gusti Allah. Simple gak pernah kakek takon. Nah, ini yang paling enak. Jadi gak kakek protes. Nah, pangeran duwe mbasi model ngene iki yo seneng. Ya kaya kowe niku duwe anak gua sing kakek leren kakek takon enak. Ngongkon terus minum. Para Bani Israil. Ku maksudnya piye ngono? Iku sebenarnya sapi. Sapine sing kepiye sifate? Saya kan pernah. Oke, sabar ya untuk hari ini saya mohon maaf, mohon sabar atas telah memunculkan jiwa-jiwa jomblo dan jiwa-jiwa yang aku sih tenang alhamdulillah. Harful ha'i wallahu a'lam.